seorang teman ngirimin video TikTok pada saya. Akhirnya saya nggak bisa tidur nyenyak. Video ini tentang seorang dokter manusia melakukan endoskopi kepada pasiennya, manusia terutama, dan mereka menemukan adanya kutu di dalam telinga itu. Yang menjadi concern saya sebenarnya cuma tentang captionnya dia. Si dokter bilang kutu kucing dalam telinga manusia, itu saja. Dan otomatis salah seorang teman ini langsung kirim video ini kepada saya, kemudian minta saya berkomentar. Dok, beneran gak sih kutu kucing itu bisa pindah kepada manusia? Video ini udah dikirimin beberapa minggu yang lalu oleh teman, dan saya sebenarnya nggak mau menjawab sama sekali. Bukannya bermaksud untuk tidak bertanggung jawab, tapi saya tidak mau adanya kesalahpahaman dan sebagainya. Namun sekarang jam 3 subuh saya kepikiran terus, kalau seandainya saya nggak jawab hal ini, bisa terjadinya kesalahpahaman. Akhirnya banyak pemilik kucing yang kurang paham dan mereka percaya hal ini bisa terjadi. Dan otomatis saya harus meluruskan, benar nggak sih kutu telinga kucing itu bisa pindah ke manusia? Ayo, abis ini saya tunjukin beberapa jurnal yang udah saya buka, beberapa website yang udah saya buka untuk melihat benar nggak sih kutu telinga kucing itu bisa ditularkan kepada manusia. Namun di sini saya mau menjelaskan secara simpelnya kepada teman-teman gimana sih seorang dokter membuat research atau mencari sebuah fakta kayak gitu. Umumnya ada 3 tahapan yang bakalan kita lakukan. Yang pertama itu adalah research by reading atau research googling, kayak gitu bisa dikatakan research juga. Namun dipastiin tempat teman-teman mencari research itu harus di tempat-tempat yang berakreditasi misalnya, atau bisa dipercaya, penulisnya bisa basic penulis itu bagus kayak gitu. Yang kedua yaitu kita melakukan wawancara umumnya. Kalau seandainya saya masih junior, saya bakalan tanya kepada dosen, menanya kepada senior, orang yang lebih berpengalaman atau orang yang ahli di bidangnya. Misalnya kalau masa aku tuh itu adalah parasitologi. Yang kemudian yang ketiga yaitu adalah menemukan evidence atau faktanya. Kalau seandainya yang dikatakan itu belum ada jawabannya, kita harus melakukan riset sendiri. Bener nggak sih ini kenyataan faktanya beneran kayak gini nggak sih, kayak gitu. Nah, di video ini saya bakalan coba ngasih tahu gambaran sederhananya gimana sih seorang dokter itu melakukan atau mencari fakta kayak gitu ya. Nah, akhirnya saya coba cari nih cat ear mice to human. Dan dari hasil dari Google-nya itu, there is no result human. Ini menurut kingsdale.com. Kemudian ada juga ini petsandparasite.org. Katanya ear mites are not generally considered a risk to human. Katanya kayak gitu. Nah, kayak ginilah contoh-contohnya. Misalnya teman-teman nanya ear mites kucing ini kayak gimana? Bentuknya kayak gini guys. Jadi umumnya kotoran warna kehitaman kayak gitu. Dan umumnya ini mati dulu. Kemudian ini umumnya kita nyari, ini namanya pengecekan ear mites. Umumnya kami pakai otoscope namanya. Dan ini adalah teman-temannya. Kemudian saya pun penasaran cat ear mites to human report. Dan yang saya temukan itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Dan ini otoaskariasis namanya. Dan saya buka, akhirnya dalam otoaskariasis ini emang adanya, ini kan penulisnya ini nih. Nah teman-teman, kalau seandainya mau baca sesuatu, pastiin itu penulisnya jelas, kemudian mereka itu dari mana, ini dari Lebanon, departemen ini, American University, Beirut Medical Center, kayak gitu. Nah, dan ini tahun 2017, lumayan baru lah ya, tapi nggak baru-baru banget. Kemudian ada citasinya juga, dan ini adalah case reportnya dia. Jadi ada 58 tahun, seorang pria 58 tahun, dia mengalami gatal di telinganya, dan otoscopic examination reveal mites infestation di kedua telinganya. Dan ini adalah treatmentnya. Kemudian dalam sini dilihat nih,
kayak ginilah penampakan dari kutu yang ada di dalam telinganya itu tadi. Itu adalah salah satunya, dan ini adalah inflamasi yang ditimbulkan dari kutu itu tadi. Nah, dan ini adalah bentukan dari spesies dari kutu. Nah, dalam sini dinyatakan bahwa si kutu itu tadi berasal dari, ini dia, namanya adalah Cryptopingus arcuatus, kayak gitu sih. Nah, is a storage mice frequently found in the barn or food storage site, but can also be found in the house that sample all around the world. Jadi ini kutu yang mungkin ada di barn ataupun di tempat penyimpanan makanan, kayak gitu, gudang-gudang kayak gitu sih. Dari jurnal ini dinyatakan bahwa Ostrocariasis yang ditemukan ini bukan dari kucing, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian saya pun langsung penasaran, saya coba nih cari spesies yang ada di kucing, yaitu Otodectes sinotis. Tapi saya masukin inhuman juga di sini, dan saya temukan adanya jurnal ini teman-teman. Human Otoascariasis Democratic Clinical Outcome in Patient with Ear Canal Tics and Review in Literature, kayak gitu. Dan ini adalah jurnal ontologi, penulisnya ini, dan di sini saya temukan ada titik cerah nih. One of the first of infestation by Otodectes sinotis, katanya gitu kan, dilaporkan di Belgia dulu. Nih, di Belgia oleh Van de Henning en Tippen tahun 1977. Nah, kalau seandainya jurnal yang baik itu, kita bisa langsung klik, maka bakalan ketemu kayak gini guys. Namun, di sini cuma ada ISNN-nya doang. Akhirnya, saya buka pakai yang namanya Sci-Hub. Ini teman-teman harus buka ini kalau nyari jurnal, bisa pakai ini aja. Bisa dimasukkan URL-nya, PMMD, DOI number-nya, dan research string-nya. Dan saya buka lah, ini dia yang jurnal tadi 1977, otitis externa in men caused by the mites Otodectes sinotis, kayak gitu ya. Nah, di dalam sini adalah laporan, dia bilang 38 tahun, farmer wife, konsul adanya sakit di telinga, kayak gitu ya. Kemudian adanya otoskopi, so ada red, kemudian ada lembab, kemudian edram, kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian di dalam reportnya ini adalah kutu yang emang Otodectes sinotis, kayak gitu. Kemudian mereka kasih treatment, dan the origin of infection is unknown, katanya gitu. Tapi semenjak pasien ini tinggal di farm, kemudian menjadi regular contact with the cats and dog, katanya gitu, dan become infected, katanya gitu sih sebenarnya. Namun dalam di sini mereka, ini adalah laporan pertama juga. Namun gara-gara ini tuh terlalu tua, 1977, bisa aja nih pada saat itu mereka cuma tahu ini spesiesnya Otodectes sinotis, kayak gitu ya. Namun laporan selanjutnya belum ada lagi. Itulah yang terjadi. Mungkin pada saat itu orang hidupnya sangat jorok, kemudian tinggal di ban, atau kutu kucingnya terlalu banyak kan, dan sebagainya. Itu baru ini kan laporan yang udah lama banget, dan itu belum bisa jadi. Ini adalah salah satu titik mungkin kutu kucing itu bisa ditemukan di manusia pada saat itu, mungkin karena tinggalnya itu terlalu jorok atau kutu kucing itu tidak ditemukan. Kalau seandainya teman-teman lihat ini kutu telinga kucing itu kayak gitu, dan coba teman-teman bandingkan lagi di video awal yang saya stitch di kiriman yang teman saya kasih itu, apakah benar kutunya itu kayak gini, kayak gitu sih teman-teman. Nah, saya sendiri melihat dari laporan dari yang tahun dari Belgia ya, 1977 ini, sebenarnya saya sedikit agak
bukan meragukan ya sebenarnya. Ini adalah fakta bahwa mereka menemukan ini. Namun kehidupan kita udah berbeda teman-teman. Jadi dulu orang-orang hidupnya mungkin di dalam farm, kemudian exposure lebih tinggi, kemudian kucing mereka atau anjing mereka dulu kemungkinan besar nggak di treatment, nggak terlalu bagus treatmentnya untuk kutu telinga contohnya, dan akhirnya kutu telinganya terlalu banyak, atau bisa aja ilmu kan setiap tahun itu bertambah ya kayak gitu. Mungkin aja pas sana identifikasi dari parasit ini belum terlalu detail. Dulu itu mungkin kelihatan kayak mirip aja, mungkin mereka langsung tain ini adalah Autodectes dan begitu. Contoh, bisa jadi hal itu bisa terjadi kayak gitu. Soalnya sekarang pinjal aja itu beda sedikit aja bulunya itu udah berbeda namanya kayak gitu sih. Jadi kemungkinan besar laporan dari 1977 ini nggak bisa lagi dipakai sekarang karena udah terlalu tua kayak gitu ya. Makanya research harus dilakukan setiap saat. Namun untuk research terbaru saya belum menemukan adanya jurnal-jurnal terbaru. Kalau seandainya teman-teman ada, mohon dikasih tahu ke saya biar saya coba untuk cari lagi kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang namanya kita research tentunya kita perlu adanya second opinion ya. Jadi kita perlu minta para ahli. Dan kebetulan saya punya seorang guru dari sebelumnya saya kan di Thailand di Mahidol University. Di sana mereka ada ahli-ahli parasit yang luar biasa hebatnya, dan mereka benar-benar udah mendalaman parasitologi kayak gitu sih. Akhirnya gara-gara saya bingung dengan ini, akhirnya saya tanyain di grup lain. Kami punya grup lain yang mahasiswa dulu. Kemudian saya tanyain, bener saya dapat video ini, kemudian captionnya itu kucing, dan mereka langsung belum ada report terbaru ya, belum ada. Mereka bilangnya belum ada report mengenai earmats Autodectes sinotis di human, dan itu bukan zoonotik katanya gitu. Dan salah satu dari guru atau dosen ini bilang, emangnya udah dilakuin identifikasi spesies belum tentang video itu? Karena kalau seandainya belum ya lakukan identifikasi, ya kita belum bisa menyatakan apa-apa. Dan kalau seandainya emang benar itu Autodectes sinotis, itu adalah report yang bagus, karena ini adalah report yang udah lama banget gak dilaporkan. Kalau seandainya ada laporan baru, tentunya bakalan menjadi kasus baru, dan tentunya kita harus menggali lebih dalam, katanya begitu. Gitu teman-teman. Tapi jujur saya sendiri banyak banget nerima kasus namanya earmites di kucing dan anjing ya teman-teman. Bahkan pemiliknya juga tidur bareng sama mereka, dan ada juga yang satu rumah itu earmitesnya beneran semua kucing itu positif earmites kayak gitu, pasti cerita. Dan pernah saya bertanya kepada mereka, ada yang gatal-gatal juga nggak di rumah, atau telinganya juga gatal juga nggak kayak gitu. Dan belum sampai saat ini, mungkin saya masih baru dan belum ada pemilik kucing yang mengatakan dia gatal di dalam telinga juga ketika kucing atau anjingnya mereka itu ada earmites juga. Jadi sejauh ini sih saya belum ada membuat report apa-apa, tapi sejauh dari pasien-pasien atau customer saya yang bawa earmites, pemilik kucing itu belum ada yang tertular dari earmites itu tadi. Mungkin pola hidup semakin kesini pola hidup manusia itu lebih baik, dan kucing pun gatal dikit aja udah langsung dibawa ke dokter hewan kayak gitu ya teman-teman. Jadi dari research yang sedikit kita lakukan, kemudian wawancara beberapa teman itu tadi, dan ditambah dengan pengalaman, sebenarnya sih dalam video yang dibikin dokter ini, kalau disimpulkan nih, benar nggak sih itu earmites dari kucing? Kita belum bisa menjawab sama sekali. Kemungkinan besar tidak, karena yang teman-teman lihat dari video, gambar perbandingan, itu kemungkinan besar earmites dari kucing itu kemungkinan kecil, karena warnanya itu berbeda, biasanya kekotorannya itu beda. Kemudian dari kebanyakan dari research kita temukan bahwa earmites dari kucing ini tidak bisa menyebabkan infeksi di manusia, kecuali yang satu jurnal tahun 1977 dari Belgia itu tadi. Kemudian gimana sih
yang harus dilakukan selanjutnya, harusnya sampel dari kutu itu tadi diambil kemudian dikirim ke lab parasitologi untuk dilakukan identifikasi untuk mengetahui benar nggak sih kutu yang ada di dalam telinga itu dari kucing atau dari hewan lain ataukah dari kutu yang tadi dari gudang dan sebagainya. Ini akan menjadikan laporan bagus banget nih, kayak gitu sih. Kemudian yang harus saya sarankan, ini concern saya kepada pemilik kucing. Teman-teman pemilik kucing yang ada di rumah, alangkah baiknya tidak perlu terlalu khawatir mengenai hal ini. Kutu telinga pada kucing sejauh ini, ilmu yang terbarukan itu tidak bukan merupakan penyakit zoonosis. Jadi dia tidak bisa ditularkan dari manusia, dari kucing ke manusia, walaupun sebaliknya, kayak gitu sih teman-teman. Kemudian kalau seandainya beneran kutunya itu mampir ke telinga teman-teman, karena host pest-nya itu spesifik, akhirnya mereka cuma numpang lewat doang, kemudian bakalan keluar lagi dan tidak menyebabkan penyakit. Itu yang saya yakini saat ini. Kemudian, kalau seandainya teman-teman lihat kucingnya udah mulai garuk-garuk, mulai gatal-gatal, alangkah baiknya dilakukan pengobatan, kasih obat tetes kutu, dibawa ke dokter hewan, dimandikan, dan sebagainya. Jadi itu untuk pembelajaran kita bersama-sama untuk mencerna informasi yang kita dapat di dunia online. Dan mudah-mudahan saja video ini bisa memberikan pencerahan teman-teman gimana caranya mencari informasi yang baik dan benar, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, dan video ini saya buat tidak maksud untuk menyinggung siapapun. Ini untuk cuma meluruskan informasi bahwa bahwa saya cuma mengomen tentang kutu yang ada di hewan saja. Begitulah. Kalau seandainya teman-teman punya tambahan, silahkan ditambahkan di bawah kolom komentar, atau ada pertanyaan boleh juga ditanyakan di sana. Nanti kalau seandainya ada yang menarik, bakalan saya coba bahas untuk video selanjutnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.